Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru serta rekan-rekan semua. Sepertinya sudah terbiasa ketika ada sederet angka yang misalkan diharuskan untuk dijumlah, kemudian mencari nilai terbesar, mencari nilai terkecil, dan rata-ratanya. Caranya ya insya Allah bisa ya, gampang. Kita buat rumusnya sama dengan sum. Kemudian di blok saja data yang mau dijumlah di enter. Begitupun nilai terbesar ya, sama dengan kalau nilai terbesar berarti max. Blok kemudian di enter juga. Kalau nilai terkecil berarti min. Nah, yang terakhir rata-rata average average. Enter. Kemudian kalau mau jumlah dan nilai terbesar, nilai terkecil serta rata-rata untuk siswa yang lain, kita tidak usah membuat rumus lagi, kita cukup mengcopy paste dengan cara diklik ini ya, sampai ada tanda tambah hitam ini, klik 2 kali untuk mouse yang sebelah kiri. Nah, kemudian kita akan copy paste ke kelas B, karena kelas B juga kebetulan siswanya ada 32 sama dengan kelas A. Kelas A ini jumlahnya juga 32, jadi langsung bisa kita kontrol C, tapi kontrol C di sini jangan kita kontrol V ya, tetapi klik kanan, kemudian kita cari formulas atau fx. Simbolnya fx, formulas artinya rumusnya yang kita copy paste. Nah, sudah ya, ini jumlahnya siswa 1 untuk kelas B ini berarti 296. Nilai terbesarnya ini 75, nilai terkecilnya ini yang ini nih 73, rata-ratanya 74. Ya udah sesuai. Nah, tidak ada masalah di kelas B, tapi kelas A ada sedikit yang boleh dikatakan mengganggu ya. Yang pertama rata-ratanya belum dalam bentuk bilangan bulat. Jadi kita buat dalam bentuk bilangan bulat pakai round, sama dengan round buka kurung, kemudian kita klik, kemudian kita tulis 0 di sini ya. 0 itu artinya bilangannya bukan bilangan desimal ya, tidak ada angka di belakang angka satuan, jadi 0 angka. Enter 80. Tinggal seperti tadi klik kanan klik kiri 2 kali. Nah, sudah ada angkanya, kita Ctrl C, kita copy. Di sini kita klik kanan, kemudian cari yang values yang simbolnya 1 2 3. Nah, udah delete, udah beres masalah pertama. Masih ada masalah yang kedua, yaitu warnanya kan ini selang-seling ya. Nah, maka kita buat supaya warnanya seperti ini. Nah, ini kan sama semua. Pertama kita lihat ini ada 4 kolom, jadi kita ambil di sini yang 4 kolom, kita blok saja. Nah, kita mau mengambil warna, maka kita ambil format painter. Kita klik kiri, klik biasa aja. Kemudian di sini kita klik biasa lagi, klik kiri lagi. Nah, sudah. Jadi yang diambil adalah warnanya supaya sesuai. Nah, sudah beres, kelas A oke, kelas B juga oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus index and match. Jadi index dan match kita gunakan di sini. Ceritanya kita akan memanggil siswa ya. Memanggil nilai siswa. Nah, contohnya seperti ini misalkan ya. Sebenarnya kita kadang-kadang kita ingin mengetahui nilai seorang siswa di kelas tertentu. Maka kita harus, kalau kita ingin mencari nilai
seseorang siswa di kelas A, berarti kita harus klik kelas A, kemudian kita cari siswa tersebut gitu ya. Kadang-kadang kalau seperti ini sih agak gampang, kadang-kadang kalau nama agak ribet mencarinya, belum kalau kelasnya banyak. Nah, ada cara lain dengan cara kita panggil, ibaratnya ya, panggil siswa tersebut, berikut nama-namanya sudah ada nama-namanya, nilai-nilainya, baik nilai hariannya maupun jumlah nilai terbesar, nilai terkecil, rata-ratanya. Oke, caranya kita klik di sini di nilai harian 1, berarti nilai ini yang mau kita ambil. Kelas B dulu ya, kita coba kelas B dulu. Berarti sama dengan indeks, buka kurung, kemudian arraynya, areanya berarti yang ini ya, yang nilai harian 1. Kita blok semua. Kemudian sekarang row-nya, berarti row-nya adalah match. Nah, match itu berarti dicocokkan dengan mana? Ini ya yang mau kita ambil di sini. Nama di sini adalah M12. M12, kemudian M12 itu nama yang ada di situ yang mau kita ambil. Namanya diambil dari mana? Dari ini ya, dari siswa ini nih. Siswa 1 sampai siswa 32. Nah, udah. Karena ini match, maka pakai titik koma, pakai di belakangnya 0. Supaya pas pakai 0. Kalau 1 itu berarti angka yang kurang, yang lebih kecil. Kalau minus 1 angka yang lebih besar. Kita pakai 0 supaya pas. Kemudian udah tinggal ditutup kurung berarti ya. Nah, maka hasilnya adalah NA. NA artinya not available, artinya tidak tertera. Yang tidak tertera, kenapa tidak tertera atau tidak ada? Karena memang nama siswanya belum terisi di sini. Coba kalau kita panggil siswa 3, kan siswanya belum dipanggil, jadi tentu saja tidak ada nilai gitu ya. Kita panggil siswa 3, nah ada nilainya. Siswa 3 nilainya 74. Kemudian untuk nilai harian 2, 3, 4 dan seterusnya tinggal kita copy paste saja. Kita klik, kemudian kita tahan, kemudian kita tarik ya ke ujung sini. Tetapi ingat harus ada yang dikunci ya, data-data yang dikunci. Pertama tentu saja data yang dikunci adalah ini nih. Nah, siswa di sini harus kita kunci. M12 kita kunci dengan tinggal ditekan saja F4. Kemudian yang kita kunci lagi yang ini nih, C5 sampai C36. Berarti yang ini ya, yang nama siswa 1 sampai siswa 32. Nah, tinggal klik F4, ditekan F4 di keyboardnya. Nah, kemudian yang ini, yang ini tidak kita kunci, ada yang kita kunci, ada yang tidak. Yang kita kunci adalah yang angkanya, sedangkan hurufnya itu bergeser, kolomnya bergeser. Kolom itu berarti diwakili oleh huruf D, huruf E, huruf F, huruf G. Jadi kita mau pindahkan, kita mau geser D ke E, karena di sini ke nilai 2 berarti dia digeser ke E, nilai harian 2. Nilai harian 3 kita geser ke F, nilai harian 4 kita geser ke G gitu ya. Berarti itu kita geser, berarti D kita geser, yang angka berarti kita kunci, yaitu shift F4. Yang depannya tidak pakai dolar, yang depan angka 5 baru pakai dolar. Depan huruf tidak pakai dolar, nah yang depan angka pakai dolar, shift F4. Oke, kemudian kita enter. Nah, baru bisa kita copy pastekan. Nah, kita coba lihat ya. Siswa 3
74, 72, 73, 73, 74, 72, 73, 73. Jumlah 292 sama, terbesarnya 74 jelas, terkecilnya 72 jelas, rata-ratanya 73. Benar ya? Dan misalkan mau ambil siswa dengan nama siswa 10. Nilainya, nah ini 73, kemudian 73, 73, 72, 291, 73, 72, 73, di sini 72,75. Nah, ini kenapa begini? Karena belum dibulatkan. Kita pakai ini aja. Decrease desimal. Nah, 73 rata-ratanya, siswa 10 73. Benar ya? Itu kalau kelasnya sama di sini. Di sini adalah untuk kelas B, kita buatnya di sini. Bagaimana kalau kita mau buat kelas A? Kelas A-nya beda sheet ya. Di sini mau dibuatnya, tapi sheet-nya ada di sini. Caranya sama saja. Sama saja, sama dengan pakai indeks. Kemudian buka kurung, kemudian areanya berarti yang ada di kelas A ini ya. Yaitu yang ini. Set. Kemudian titik koma, match. Match itu berarti barisnya. Mana matchnya barisnya? Barisnya adalah yang ada di kelas B ya. Kelas B yang mana? Yang ini ya. Yang M6. Match M6. Kemudian titik koma. Nah, diambil dari siswa ini berarti. Siswa 1 sampai 32. Titik koma 0 ya, ingat 0 karena ada match di sini. Tutup kurung, ya udah tutup kurung lagi, enter. Beres NA lagi karena memang belum ditulis nama siswanya. Siswa 90 nilainya. Nanti kita cek. Sebelum kita cek, kita akan mengcopy paste seperti tadi. Harus ada yang dikunci. Ingat yang dikunci tadi ini. Nah, yang ini ya, siswa 9 kita kunci F4. Yang kita kunci lagi ini yang tadi yang sebelah sini ya, ingat. Yang nama siswanya ada di kelas A ini, F4 juga. Nah, yang kita kunci yang ini adalah yang angkanya saja. Karena hurufnya bergeser. Memang ingin bergeser. Shift F4. Jadi dolar. Kuncinya pakai simbol dolar. Enter. Oke, kemudian kita tahan. Kemudian kita tarik. Nah, hasilnya sudah ada. 90, 92, 88, 86. Kita cek. Siswa 9 tadi ya. 90, 92, 88, 86 benar. 356, 89 rata-ratanya. 356 rata-ratanya 89. Nilai terbesarnya kita kan tinggal di sini, lihat di sini. Nilai terbesar 92, nilai terkecil 86. Benar, sudah cocok ya. Nah, seperti itu cara untuk memanggil nilai siswa. Nah, ada cara lain untuk memanggil nilai siswa juga. Misalkan di sini kita tidak usah mencari, kita ingin ya apa yang kita panggil ini bukan semua nilai, tetapi hanya nilai jumlah, nilai terbesar, nilai terkecil sama rata-ratanya. Maka caranya adalah berarti di sini tadi sama dengan indeks. Nah, indeks. Kemudian buka kurung areanya. Nah, areanya kita ambil semuanya. Kalau tadi hanya satu kolom saja, sekarang kita ambil semuanya ya. Semua kolomnya ada 4 kolom. Jadi semua data lah kita ambil ya. Semua data kita ambil. Kemudian titik koma, kemudian di matchkan. Sekarang matchnya adalah barisnya, baris yang mana? Sama seperti tadi di sini ya, M12. Kemudian dari
Dari mana? Dari sini. Nah, itu. Nah, udah. Kemudian titik koma 0. Nah, itu untuk barisnya. Kemudian titik koma lagi kosong. Untuk kolomnya kita kosongkan ya. Kita kosongkan. Karena kalau misalkan kita isi berarti kita hanya mengambil satu. Tapi kita kosongkan, jadi kita apa maksudnya, kita mohon maaf. Nah, ini ya. Kita terangkan lagi. Di sini adalah semua data ya, semua data. Dari semua data ini berarti baris yang mau kita sesuaikan adalah ini kan. Dari siswa 1 mau kita cocokkan siswa 1 dengan nilai-nilai yang ada di sini gitu. Dengan nilai-nilai yang ada di sini. Nilainya yang ada di sini semuanya, bukan satu baris saja ya. Bukan hanya satu baris. Tapi juga bukan hanya satu kolom ya, tapi juga 4 kolom di sini, 4 kolom. Nah, kalau tadi kan hanya tidak memakai. Nah, kalau tadi di sini langsung kurung, langsung tutup ya. Kenapa? Karena kalau tadi itu hanya satu kolom yang diambil. Sekarang ada 4 kolom ya. Jadi harus ada di sini keterangan kolomnya. Tapi keterangan kolomnya adalah kita kosongkan saja. Nah, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini NA seperti tadi, not available. Kita misalkan tulis siswa 1. Nah, ternyata di sini ada kata value itu nilai. Kenapa sih seperti ini? Karena ingat tadi, kalau tadi rumus yang tadi ini yang diambil hanya satu kolom. Siswa 10 kolom 1, 73. Sekarang ini yang diambil tadi berapa kolom? 4 kolom. Misalkan siswa berapa ini? Siswa 1 4 kolom berarti 75, 74, 75, 74, 74, 73. Kita buktikan ya. Kita buktikan dengan cara di blok, kemudian tekan F9. Nah, jadi ada datanya, ada 4 data. Keempat datanya tertulis di sini 75, 74, 74, 73. Nah, itu jadi dia tidak mungkin ditulis karena yang biasa di sini cuma satu angka saja. Nah, tapi keempat-empatnya bisa kita jumlahkan. Jadi kita pakai langsung jumlah. Untuk mengembalikan rumusnya kita undo atau Ctrl Z juga bisa ya. Nah, berarti kita jumlahkan pakai sum, berarti sum di depannya. Sum, kemudian buka kurung, kemudian tinggal tutup kurung. Jadi angka yang ada di 4 kolom tadi dijumlahkan. Nah, hasilnya adalah 296. Benar tidak? Tadi ada di sini ya. 296 benar. Insya Allah sih udah benar ya. Kalau rumusnya benar, hasilnya juga pasti benar. Nah, terus nilai terbesar. Nah, berarti tinggal di copy paste saja yang ini tadi. Cuma harus kita kunci, ini semuanya dikunci ya. Karena tidak boleh ada yang bergeser semuanya. Nilai harian semuanya dikunci F4. Yang M12 juga F4. C5 sampai C6 juga, C36 juga F4. Enter, baru kita pastekan sini. Nah, hasilnya semuanya 296 karena memang di sininya sum semua. Kalau misalkan kita cari max-nya, ya maksimum kan nilai terbesar 75. Kita cari min-nya 73. Kita cari average-nya
74. Kita buktikan ya. Ini kan siswa 1, terbesar 75, terkecil 73. Rata-rata ya pasti 74. 75 tambah 74 tambah 74 tambah 73 itu dibagi 4 ya pasti 74. Udah benar ya. Nah, itu untuk siswa kelas A sama saja prosesnya. Jadi indeks dan match ini sangat berguna sekali. Dan untuk kasus ini bisa pakai dua jalan ya. Untuk mencari jumlah nilai terbesar nilai terkecil rata-rata bisa seperti tadi satu-satu, atau bisa rumusnya yang sekaligus yang seperti ini contohnya. Ini namanya berarti memanggil nilai siswa tanpa kita harus mencari-cari ke setiap sheetnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.